Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'd. Surga digambarkan sebagai taman-taman yang berisi pepohonan dan kastil-kastil yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain halaman 6. Mungkin dalam bayangan banyak orang, surga seolah merupakan sebuah perumahan elit di tengah hutan yang asri, harmoni antara pepohonan dan gemericik sungai. Bagi orang-orang yang hidup di padang pasir sana, bayangan sederhana seperti itu mungkin sudah sangat indah. Namun bagi warga negara cuilan surga, gambaran itu adalah gambaran negaranya sendiri. Apa bedanya surga dengan negaranya? Negara yang gemah ripah loh jinawe. Negara yang hutannya menjadi paru-paru dunia dan lautannya bak kolam susu. Walaupun begitu, Indonesia yang bak surga ini juga sejak sedari dulu sudah mengenal surga. Buktinya kata jannah tidak diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, tapi diberikan padanannya, yakni swarga. Orang lokal sudah memiliki konsep surganya sendiri. Sebagaimana Atlas Wali Songo menjelaskannya pada halaman 448. Bahkan Indonesia sendiri dijuluki sebagai negeri cuilan surga. Namun itu dulu. Indonesia kini bukan lagi cuilan surga. Hutan-hutan sudah tidak lagi seperti surga dan jadi galian tambang, dan pohon-pohon diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Kembali lagi kepada kebun atau surga. Surga digambarkan sebagai kenikmatan-kenikmatan jasmani. Ia dijanjikan bagi orang-orang yang beriman serta beramal soleh, yakni mengerjakan fardu dan amal-amal sunnah, seperti mana yang dijelaskan tafsir Jalalain halaman 6. Sebagai orang awam, setidaknya ada 4 kenikmatan yang ditawarkan oleh surga. Pemandangan kebun yang indah mewakili kenikmatan pandangan. Gemericik air mewakili kenikmatan pendengaran. Kenikmatan dari buah-buahan mewakili kenikmatan cita rasa. Dan terakhir, kenikmatan lawan jenis. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan surga mengandung kenikmatan-kenikmatan lainnya, seperti kenikmatan ruhani, kenikmatan rasa tentram, rasa nyaman, rasa bahagia, tidak pernah merasakan marah, tidak pernah merasa kecewa dan sedih. Bisa jadi seperti itu. Yang pasti, surga termasuk hal yang gaib, yang mana manusia biasa belum bisa memastikan kebenarannya. Ia masuk ranah hal-hal gaib yang perlu diimani, karena mempercayai hal-hal gaib termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Seperti yang disebutkan di ayat 4 surat Al-Baqarah, boleh jadi surga tidak persis seperti apa yang kita bayangkan. Namun yang pasti surga harus diimani sebagai suatu hal yang pasti ada. Bukan hanya ada, namun juga tidak memiliki batas kadaluarsa.
Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wahum fiha khalidun. Iblis menjelaskan maksud dari ayat tersebut adalah ahli surga selamanya akan ada di surga, tidak akan pernah lagi dikeluarkan. Ia akan terus menetap di sana dan bahagia selama-lamanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.